Bayangkan ini, sebuah rumah produksi, mereka menghabiskan miliaran rupiah buat bangun set, menyewa penulis naskah terbaik, mengatur tata cahaya yang dramatis banget, dan ya meluncurkan kampanye promosi besar-besaran untuk sebuah sinetron baru. Semuanya serba dikalkulasi dengan matang ya pastinya. Betul, semuanya sangat kalkulatif. Tapi di tengah semua kemegahan yang terstruktur itu, apa coba yang justru bikin penonton tergila-gila? Yang bikin mereka merasa terhubung secara emosional dan secara sukarela mendoakan karya itu viral. Kayaknya aku tahu arah pembicaraan ini. Pasti bukan dari trailer resminya kan? Nah, itu dia. Jawabannya sama sekali bukan trailer resmi. Jawabannya justru sebuah video berdurasi 15 detik yang cuma direkam pakai kamera ponsel biasa. Video yang nampilin para pemainnya lagi iseng berjoget di sela-sela waktu istirahat. Momen yang benar-benar lepas dari naskah ya? Bener banget. Jadi, eksplorasi mendalam kita kali ini bakal membedah sebuah anomali digital yang sangat menarik dari lokasi syuting sinetron Terikat Janji. Misi kita hari ini adalah membedah kenapa momen santai tanpa naskah ini bisa menciptakan efek emosional yang begitu masif buat kamu, para penonton. Kalau kita perhatiin pergeseran cara orang konsumsi hiburan sekarang nih, penonton tuh udah kebal banget sama sesuatu yang terlalu dipoles. Setuju? Terlalu kaku rasanya ya? Iya, kayak ada tembok tebal yang sengaja dibangun antara proses kreatif yang penuh tekanan dengan hasil akhir yang rapi di layar kaca. Selama puluhan tahun, industri hiburan kan berusaha keras menjaga ilusi itu. Menjaga image lah istilahnya, biar kelihatan sempurna. Tepat. Tapi, begitu tembok itu runtuh sejenak lewat sebuah video ponsel, audiens justru nemuin apa yang diam-diam paling mereka cari, yaitu keaslian. Keaslian, yes. Sisi humanisnya kelihatan. Video pendek yang nggak direncanakan sama tim pemasaran ini pada akhirnya bekerja kayak magnet. Menarik audiens ke tingkat kedekatan yang jujur aja, gak bisa dibeli dengan anggaran promosi sebesar apapun. Dan magnet utamanya, khususnya di video ini, adalah sesuatu yang sederhana banget. Terutama daya tarik dari seorang Arya Saloka yang selalu bisa jadi pusat perhatian. Oh jelas, magnetnya Arya Saloka ini kerasa banget. Buat kamu yang mungkin belum tahu, belakangan ini kan ada tren di media sosial yang namanya trend velocity. Ah iya, yang gerakannya dicepetin terus tiba-tiba dilambatin itu kan? Ah iya, bener. Jadi dasarnya itu teknik editing video, di mana gerakan orang-orang di dalamnya, dipercepat, lalu tiba-tiba di slow motion secara dramatis. Persis ngikutin beat atau ketukan musik yang menghentak. Dan tren ini tuh nuntut kekompakan tingkat tinggi dari orang-orang di dalamnya. Gak gampang loh itu menyesuaikan ritme. Sama sekali nggak gampang. Pas saya lihat para pemeran Terikat Janji ini ngelakuin tren velocity, saya tuh langsung teringat sama satu memori masa kecil. Memori apa tuh? Kamu tahu kan, perasaan waktu kita masih SD, terus pas jam istirahat kebetulan lewat ruang guru. Wah, ini klasik nih. Pasti deg-degan dan takut disuruh masuk kelas. Iya. Biasanya kan kita ngelihat guru-guru itu kaku, garang, penuh aturan pasti kelas. Tapi pas lewat ruang guru, kamu ngelihat mereka lagi tertawa terbahak-bahak sambil makan gorengan bareng. Hahaha, iya bener, kayak ada korsleting kecil di otak kita. Persis. Kita langsung mikir, wah ternyata mereka manusia biasa juga yang bisa santai ya. Nah, ngelihat Arya Saloka, Asya Asuncao, Fendi Chow, dan Yoriko Angelini berjoget di tengah kesibukan syuting itu, ngasih efek psikologis yang sama persis. Korsleting di otak yang kamu rasain itu sebenarnya momen di mana hierarki peran tuh runtuh secara instan. Runtuh gimana maksudnya? Gini, di layar kaca kan mereka bukan manusia biasa. Mereka itu karakter fiksi yang mikul beban konflik, intrik, dan air mata yang berat banget. Audiens ngidentifikasiin mereka lewat penderitaannya atau peran protagonis dan antagonisnya. Oh, jadi identitas mereka di mata audiens tuh nempel banget sama karakter ya? Betul. Tapi di video Velocity ini, lapisan fiksi itu benar-benar dilucuti sepenuhnya. Mereka kembali ke identitas dasar manusia yang sekedar merespons ritme musik dan nikmatin kebersamaan fisik bareng teman-teman. Jadi penonton ngerasa diajak masuk ke dunia nyata mereka?
100%. Secara nggak sadar, otak kita memproses transisi sebagai, undangan eksklusif. Kita ngerasa dikasih akses VIP buat ngelihat mereka sebagai teman sesama manusia, bukan cuma sekedar tontonan. Wah, oke, mari kita bedah ini lebih detail lagi. Kalau kita lihat anatomi dari video Trend Velocity ini, formasi tarian mereka itu unik banget loh. Formasinya emang ngaruh banget ya ke vibe videonya secara keseluruhan. Banget. Di barisan depan ada Asya Asunciao dan Yoriko Angeline. Mereka pakai kebaya yang cantik dan formal banget. Jelas dong, itu kostum adegan syuting hari itu yang mengisyaratkan keseriusan peran mereka. Kostumnya kaku dan berat, tapi pembawaannya beda jauh. Nah, senyum mereka benar-benar kontras sama pakaiannya. Itu murni senyum natural orang yang lagi seneng-seneng, bukan senyum palsu karakter sinetron. Lalu, di barisan belakang, dan jujur aja ini yang jadi sorotan utama banyak orang, ada Fendi Chow dan tentu aja Arya Saloka. Arya Saloka dan Fendi Chow ini auranya emang kuat banget pas disatuin. Iya, mereka berdiri nyantai, tapi penuh percaya diri. Begitu musik diputar, energi mereka berempat langsung tersinkronisasi. Gerakan Arya Saloka dan teman-temannya tuh pas banget sama irama Velocity yang ritmis itu. Yang sangat menarik di sini adalah, mari kita bedah fenomena sinkronisasi ini dari sudut pandang psikologi evolusioner. Ini jauh melampaui sekedar artis yang latah ikut-ikutan tren TikTok. Evolusioner? Wah, kejauhan gak tuh tarik ulurnya? Enggak dong, gerakan tubuh yang selaras itu kan salah satu bahasa visual tertua manusia. Nenek moyang kita tuh pakai tarian atau ketukan drum yang sinkron buat memperkuat ikatan suku sebelum berburu atau merayakan panen. Oh, jadi ada unsur insting primitifnya ya di otak kita? Bener banget, bergerak bareng dengan ritme yang sama bisa nurunin detak jantung dan bahkan nyelarasi gelombang otak. Jadi bayangin aja, 4 aktor yang mungkin baru aja kelelahan ngafalin naskah berjam-jam. Pasti capek banget secara mental dan fisik itu. Nah, pas mereka tiba-tiba bisa secara instan menyelaraskan gerakan tangan, ekspresi, dan energi mereka, itu ngirim sinyal primitif yang kuat ke otak kita sebagai penonton. Sinyal yang bilang kalau mereka itu sebuah kelompok yang solid gitu. Tepat. Sinyalnya dengan jelas berbunyi, orang-orang ini punya ikatan sosial yang kuat. Mereka merasa aman satu sama lain. Ini tuh bukti visual dari chemistry team yang sehat banget di luar skrip. Oke. Tapi tunggu sebentar nih. Saya mau coba jadi pihak yang skeptis dikit di sini. Kita kan lagi ngomongin aktor-aktor profesional kelas atas nih. Iya, aktor dengan jam terbang tinggi dan reputasi besar. Pekerjaan utama mereka yang bikin mereka dibayar mahal itu kan kemampuan memanipulasi emosi penonton. Seorang aktor seperti Arya Saloka tuh sangat ahli. Meyakinkan kita sama emosi yang mungkin gak bener-bener dia rasain saat itu. Itu valid sih pemikirannya. Akting emang soal mereplikasi emosi secara presisi. Nah, makanya, apakah senyuman natural, kekompakan, dan energi yang selaras ini benar-benar tulus? Atau, jangan-jangan mereka cuma tahu gimana cara bermain kamera? Maksudnya mereka punya kesadaran kamera tingkat dewa gitu? Iya, setiap aktor tahu persis di mana lensa berada dan harus senyum gimana. Jujur aja, ngelihat Arya Saloka dan timnya berjoget, rasanya emang kayak lihat kebahagiaan murni. Tapi sebagai penonton modern, bukankah wajar kita curiga ini cuma akting level tinggi yang dirancang biar kelihatan kasual? Skeptisisme itu sangat masuk akal di era di mana segala hal bisa direkayasa demi konten. Emang benar, aktor punya kesadaran spasial di atas rata-rata. Tapi, kita harus lihat konteks lingkungan kerjanya dulu. Konteks syuting sinetron harian maksudnya? Iya, syuting kejar tayang di Indonesia itu ibarat hidup di dalam panci presto. Jam kerjanya ekstrim, tekanannya luar biasa, dan mereka harus memproduksi banyak episode dalam waktu yang sangat sempit. Panci presto ya, bayangin aja udah sumpek dan panas duluan. Betul. Nah, secara psikologis, manusia itu nggak bisa malsuin relaksasi di bawah tekanan semacam itu tanpa adanya bocoran ketegangan di wajah mereka. Ada hal yang namanya mikroekspresi. Mikroekspresi ini otot-otot kecil di wajah yang bergerak refleks itu ya? Tepat. Waktu mereka berjoget Velocity, yang terekam kamera ponsel itu bukan performa artistik, tapi momen katarsis sebuah pelepasan stres. Otot kecil di sekitar mata dan bibir saat ketawa lepas itu digerakkan langsung oleh sistem saraf otonom.
Oh, jadi nggak bisa dikontrol secara sadar meski dia aktor jago peraih piala sekalipun? Nggak bisa. Sangat sulit buat malsuin relaksasi otot mikro tersebut kalau misalnya mereka diam-diam benci atau kompetitif sama rekan kerjanya. Masuk akal. Jadi, ketulusan pelepasan stres itulah yang akhirnya tembus ngelewatin layar ponsel ke hati penonton ya. Bener banget. Itu emosi murni yang nggak bisa ditulis di naskah manapun. Ngomong-ngomong soal tembus layar, ada satu hal lagi yang bikin saya benar-benar penasaran. Kalau kita lihat interaksi di kolom komentar videonya, ketulusan momen ini ternyata memicu reaksi berantai yang luar biasa. Reaksi yang menyoroti kekuatan persona sang aktor ya. Iya, ada satu komentar yang bikin saya mikir panjang. Netizen itu nulis simpel aja, Arya Saloka auranya tetap Aldebaran. Wah, jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, komentar pendek itu sebenarnya ngebuka diskusi yang luas banget soal teori branding personal seorang aktor. Sena. Karakter yang pastinya punya latar belakang, konflik, dan dinamika yang beda. Betul. Secara logika, dia lagi berusaha menghidupkan dunia baru dengan lawan main yang baru. Tapi pas penonton ngelihat dia nyantai di luar naskah, mereka malah narik dia balik ke masa lalu. Mengaitkan Arya Saloka dengan karakter lamanya yang fenomenal itu. Fenomena ini sering dipelajari dalam psikologi media lewat konsep parasocial interaction atau hubungan sepihak antara audiens dan figur publik. Ini juga diperkuat sama yang namanya efek halo. Efek halo tuh yang kayak aura positif yang nempel terus di seseorang itu bukan? Iya, persis ketika seorang aktor sukses meranin karakter yang nemenin audiens ngelewatin masa-masa emosional, seperti pas zaman pandemi kemarin misalnya, karakter itu berhenti jadi fiksi. Dia berubah jadi sebuah arketipe di otak audiens. Jadi nama Arya Saloka nggak sekedar nama aktor lagi di mata mereka. Nggak cuma itu, di benak jutaan orang, kehadiran Arya Saloka membawa kenyamanan, otoritas, atau kehangatan yang melekat pada karakter lamanya itu. Otak kita susah buat ngehapus asosiasi emosional yang sekuat itu. Oh, makanya pas netizen bilang Arya Saloka auranya tetap Aldebaran, itu bukan berarti mereka ngeremehin karakter Sena dong ya? Sama sekali bukan. Mereka justru lagi mendeklarasikan rasa aman dan loyalitas mereka. Kehadiran Arya Saloka menjadi semacam paspor emosional. Paspor emosional yang bikin loyalis masa lalunya rela masuk ke proyek barunya ini ya? Betul lah, mereka berbondong-dondong ikut berinteraksi karena percaya sama sosok pembawanya. Tapi, tunggu dulu. Bukankah ini nimbulin dilema tersendiri ya buat sinetron Terikat Janji kalau penonton masih ngelihat dia sebagai karakter lama? Dilema gimana maksudnya? Ya bayangin dari kacamata penulis naskah atau sutradaranya. Mereka udah susah payah bangun semesta cerita untuk karakter Sena. Lalu tiba-tiba penonton lihat video joget ini dan otak mereka teriak, itu Aldebaran. Bukankah itu merusak ilusi cerita barunya? Kekhawatiran soal merusak ilusi itu sebenarnya sisa-sisa cara berpikir dari era keemasan televisi zaman dulu. Dulu eksekutif studio emang takut banget sama yang namanya typecasting. Karena dianggap penonton cuma bisa nerima satu realitas aktor di layar ya? Iya, tapi penonton di era media sosial sekarang ini sangat cerdas. Otak mereka terbiasa lompot dari satu tab ke tab lain, dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan kecepatan tinggi. Benar juga ya, kita biasa multitasking informasi tiap detik. Nah, audiens modern jago banget misahin mana fiksi dan mana kehidupan nyata aktornya, tanpa harus ngerasa ada konflik batin. Jadi mereka bisa duduk jam 8 malam, nangis nonton karakter Sena, terus jam 9 malam buka media sosial, ngeliat video joget Arya Saloka, dan merasa nostalgia ngerasain sisa-sisa harisma karakter masa lalunya yang terpancar. Kedua realitas itu diproses di kompartemen otak yang beda kok. Wah, jadi alih-alih merusak cerita, aura masa lalu Arya Saloka ini justru jadi jangkar penarik perhatian yang luar biasa efektif ya? Sangat efektif di tengah lautan konten yang berebut atensi tiap menitnya. Efektivitas daya tarik itu kelihatan banget sih dari pola interaksi di kolom komentar. Ada satu perilaku audiens yang unik dan lucu banget. Seseorang komen gini, sebelum ribuan, aku ingin komentar duluan nih. Itu fenomena yang sering banget kita lihat di kolom komentar konten yang diprediksi bakal viral. Iya kan? Awalnya saya pikir ini cuma komen iseng, tapi dipikir-pikir lagi, ada rasa urgensi yang masif di baliknya. Ini tuh ibarat orang rela antre subuh demi dapetin tiket konser pre-sale. Supaya dapat pengakuan dan spot terbaik ya? Benar. Mereka lihat video berdurasi belasan detik dari Arya Saloka dan teman-teman, lalu muncul dorongan kuat buat nancipin eksistensi mereka di detik pertama sebelum videonya diserbu jutaan penonton lain.
Apa yang kamu deskripsikan itu namanya antisipasi bukti sosial atau anticipated social proof. Otak manusia kan emang diprogram buat cari validasi kelompok. Jadi pengguna itu secara intuitif udah ngitung probabilitas videonya bakal meledak. Iya, video yang nampilin keakraban tulus ditambah sosok Arya Saloka, itu kan resep pasti buat viralitas. Dengan komen sebelum ribuan, dia memposisikan dirinya sebagai pionir tren. Ada kebanggaan psikologis ya, ketika kita bisa jadi penemu awal dari sesuatu yang nantinya jadi fenomena besar. Tepat sekali. Merasa jadi bagian dari sejarah euforia digital itu ngasih kepuasan tersendiri. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, euforia digital ini tuh bergeser loh. Dari sekedar penonton pasif konten iseng, malah jadi semacam tim dukungan komersial. Wah, menarik nih. Contohnya gimana tuh? Di komen lain, ada penonton yang nulis eksplisit banget. Joget velocity mereka seru banget, semoga terikat janji bisa viral nih. Ini luar biasa menurut saya. Kenapa menurutmu respon itu luar biasa? Anak penonton nggak cuma pasif nikmatin chemistry mereka berjoget, mereka ambil langkah ekstra mendoakan kesuksesan finansial dan rating sinetronnya. Mereka secara aktif menginginkan karya Arya Saloka dan kawan-kawan ini sukses besar di pasaran. Disinilah titik balik di mana kita melihat momen behind the scenes bertransformasi jadi strategi pemasaran organik yang nggak tertandingi. Dulu, parameter sukses tontonan itu kan komunikasi satu arah. Nonton ya nonton aja, fokus ke kualitas naskah atau efek visualnya aja ya. Betul, tapi sekarang paradigmanya bergeser. Transparansi kebahagiaan para pemeran di luar skenario, apalagi ketika dinahkodai figur sentral kayak Arya Saloka, sukses ngubah audiens dari konsumen pasif jadi pendukung aktif. Mereka nginvestasin hati mereka buat keluarga di dunia nyata ini ya, sama besarnya kayak cerita di TV. Persis. Karena ketika penonton lihat keakraban pemain, mereka merasa investasi emosionalnya nyampe ke kesejahteraan manusia-manusia nyata di balik cerita fiksi tersebut. Saya punya perumpamaan yang mungkin bisa ngejelasin pergeseran ini dengan pas. Kamu tahu restoran yang konsepnya open kitchen atau dapur terbuka? Ah iya, yang kita bisa lihat langsung para kokinya masak dan berinteraksi itu kan? Iya. Di restoran biasa yang dapurnya tertutup rapat, kita sebagai pelanggan cuma peduli satu hal, makanannya enak atau enggak. Kalau nggak enak, ya kita protes. Tapi coba bayangin kamu duduk di restoran open kitchen. Kita bisa nonton semacam pertunjukan sambil nunggu pesanan kita mateng. Nah, sambil nunggu, kamu lihat para koki kerjasama ngaduk saus, lempar spatula di udara, ketawa lepas pas ada yang hampir numpahin sup, pas makanan itu akhirnya tersaji. Secara ajaib rasanya jauh lebih enak. Karena kita udah jadi saksi dinamika kerja mereka ya. Bener. Rasanya jauh lebih enak bukan karena bumbunya tiba-tiba beda, tapi karena kita lihat keringat dan kebahagiaan kokinya saat masak. Kita merasa dilibatkan dalam proses penciptaan hidangan itu. Perumpamaan open kitchen itu menangkap esensi psikologisnya dengan sangat presisi loh. Sinetron Terikat Janji itu adalah restorannya, dan kualitas akting di TV itu hidangannya. Dan video joget velocity 15 detik itu adalah jendela kaca besarnya. Tepat, ketika penonton lihat Arya Saloka, Asha, Yoriko, dan Fendi tertawa lepas alih-alih bersaing ego di lokasi syuting, hukum timbal balik dalam psikologi sosial mulai bekerja. Reciprocity norm namanya. Karena para aktor udah ngebagiin sisi rentan dan sisi manusiawi mereka duluan ya. Iya, sebagai imbalannya, penonton membalas dengan loyalitas. Mereka nggak sekedar nonton tayangan, mereka memberikan dukungan agar kelompok kerja yang harmonis ini mendapatkan kesuksesan yang pantas mereka raih. Fenomena ini benar-benar ngubah sudut pandang saya tentang apa fungsi hiburan di era modern ini. Ini bukan sekedar pelarian sesaat dari kenyataan lagi ya, tapi sarana buat bangun koneksi manusiawi. Dan ironisnya, koneksi terkuat justru seringkali nggak tercipta lewat monolog panjang yang ditulis puitis di naskah. Malah lewat tarian singkat, senyum tipis, dan chemistry yang tumpah ruah di sela istirahat. Ini ngebuktiin kalau di tengah lautan konten internet yang serba diedit dan difilter, momen spontan di mana orang cuma mencoba bersenang-senang bakal selalu merebut hati kita. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, batas antara pencipta karya dan audiensnya sekarang makin memudar. Audiens pengen merayakan proses kemanusiaan di balik layarnya. Momen kejujuran tanpa naskah itu jadi jangkar empati yang bikin karya fiksi tetap terasa berpijak di bumi. Setuju banget. Menutup obrolan bedah materi kita kali ini, ada satu kalimat hikmah yang sangat relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang sangat bermakna buat jadi pengingat kita semua. Pastinya.
Dari fenomena video di set terikat janji ini, kita belajar sesuatu. Di tengah sibuknya rentetan pekerjaan, tenggat waktu yang mencekik, dan tekanan hidup yang rasanya terus memburu, selalu sediakan ruang untuk tertawa dan bergerak santai. Karena kebahagiaan itu emang nggak perlu nunggu momen besar selesai. Betul. Kebahagiaan bisa hadir dalam durasi 15 detik di sela-sela waktu lelah kita, asal kita mau sejenak ngelepas beban dan menikmatinya bareng orang-orang di sekitar kita. Nah, buat kamu yang terus dengerin sampai titik ini, kalau kamu juga ikut tersenyum lihat momen ini, coba tulis di kolom komentar. Siapa sih yang auranya paling mencuri perhatianmu? Menarik nih buat ditunggu jawaban dari pendengar. Apakah daya tarik Arya Saloka yang selalu jadi magnet utama? Atau justru chemistry dan kekompakan mereka berempat yang bikin hatimu ikut hangat? Dan pastinya, agar kamu nggak ketinggalan cerita seru, inspiratif dan penuh makna lainnya dari dunia hiburan, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini, dan subscribe ke channel Motivasi David. Beragam konten inspirasional udah nungguin kamu di sana. Dan sebelum kamu benar-benar melanjutkan harimu, fenomena ini memunculkan satu pertanyaan krusial yang layak kamu jadikan bahan perenungan. Wah, pertanyaan provokatif penutup nih. Apa tuh pertanyaannya? Gini, jika sekumpulan aktor papan atas yang sedang kelelahan fisik dan mental bisa melipat gandakan nilai karya mereka, cuma dengan ngebagiin 15 detik kebahagiaan yang otentik, apa yang mungkin terjadi di tempat kerjamu kalau hari ini kamu berhenti berusaha terlihat sempurna, lalu mulai ngebagiin sisi humanis yang nyata bareng rekan-rekanmu? Itu pertanyaan yang bakal terus terngiang-ngiang sih. Makasih banyak udah bergabung dan menyelami obrolan ini bersama kami. Jaga terus koneksi manusiamu, jangan lupa tertawa hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.